Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil qurba. Qala rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para jamaah majelis apa ini? Majelis zikir ya. Majelis zikir, majelis ta'lim, dan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Para kiai, tadi disebutkan ada Ustadz Sulaiman, mohon maaf Bapak Teguh tadi sebagai pengurus apa ya? Forum masjid di sekitar Citra Indah ini ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai melalui media TV kah, radio, atau bahkan pengajian-pengajian umum, insya Allah sudah banyak yang menjelaskan apa itu Isra dan Mi'raj. Ada satu hal yang jangan sampai dilupakan, yakni terkait dengan faham kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menganggap Isra Mi'raj itu membuktikan Allah itu ada di langit, katanya. Ibu, ada yang mengatakan berarti Allah ada di langit karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ke Sidratul Muntaha, terus katanya bertemu dengan Allah. Berarti Allah ada di langit. Para jemaah sekalian, perlu saya jelaskan. Saya dengan Bapak duduk di sini adalah penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia itu mayoritas Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan aliran Syiah, bukan aliran Wahabi, tapi jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wali Songo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sekarang itu lewat TV, lewat radio, saya mendengar menyebarkan paham pakai Al-Quran, pakai hadis, menyimpulkan Ainallah, di mana Allah? Fis sama, di langit, katanya. Saudara-saudara sekalian, keyakinan ini jelas salah. Paham? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Allah. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Tidak di langit, tidak di Tursina, tidak di bumi, tidak di awang-awang, tidak di arash,
Jadi kalau ada teks Al-Quran yang berbunyi seakan-akan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah yang maha pengasih itu ada di bersemayam di arash. Kalau terdapat di terjemahan Al-Quran manapun atau di dalam teks manapun disebut Allah itu bersemayam di arash atau bersemayam di langit atau bersemayam di atas, maka saya jawab itu keyakinan salah, bukan keyakinan i'tiqad akidah ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Saya jelaskan ini Pak, oleh sebab sekarang sudah merebak sampai mengatakan ya tergantung kepada yang di atas gitu. Seakan-akan menunjuk Allah ada di atas. Padahal kita paham Allah itu tidak di atas, tidak di langit, tidak di arash. Tapi Allah itu ada titik tanpa tempat. Paham ya? Itu gampangnya demikian. Adapun di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Amintum man fis samai ay yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ayat ini Amintum man fis sama, maknanya Amintum, apakah kamu merasa aman, man fis sama, terhadap makhluk yang ada di langit. Man tidak diartikan Allah, atau man bisa diartikan Allah yang menguasai langit. Tidak berarti Allah ada di langit. Nah, cuma saya lihat teks-teks terjemahan yang beredar sekarang simpang siur, ada yang berbunyi Allah yang di langit. Saya jawab ini salah ini. Sebabnya namanya langit itu makhluk, arash itu makhluk. Kita mempunyai keyakinan Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri di zatnya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di langit, pertanyaannya, sebelum ada langit, Allah itu ngontrak di mana? Paham? Arash itu makhluk. Betul? Makhluk itu siapa? Makhluk itu ghairullah. Makhluk itu ya selain Allah. Maka kalau ditanya arash itu makhluk, sebelum dijadikan arash, Allah itu sudah ada. Pertanyaannya, ada di mana Allah? Karena itu keyakinan ini jangan sampai masuk, walaupun berdasarkan Al-Quran maupun hadis, karena pemahaman ulama-ulama terkait dengan Allah itu, Allah maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat, sejak dulu sampai sekarang. Dulu tidak butuh tempat, sekarang juga nggak butuh tempat. Ini paham ini Pak, sudah masuk di sekolah-sekolah anak-anak kita loh ya. Yang kemarin kemudian sama Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Anies Baswedan itu, buku itu ditarik dari sekolah-sekolah umum pendidikan agama Islam, bukunya ditarik karena buku itu telah meresahkan. Ada kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan orang itu menjadi radikal, menjadi terorisme. Karena apa? Pemahaman yang salah berkaitan dengan amaliyah-amaliyah mayoritas umat Islam di Indonesia. Satu contoh disebut, orang yang bertawassul, berziarah ke kuburan para wali, hukumnya musyrik, dan kalau musyrik halal darahnya. Waduh, ngeri kan Pak? Orang yang berziarah ke para wali berarti mengkuduskan wali, berarti menuhankan wali. Kalau begitu dia musyrik. Kalau musyrik halal darahnya. Kita laporin, ini bahaya Pak. Kalau masuk kepada anak-anak kita, mereka akan menjadi radikal luar biasa. Wajar kemudian kalau Anda lihat di media-media sosial, baik di YouTube, baik di Facebook, di Twitter, bisa lihat bagaimana mereka mengebom makam. Coba, gak usah ditanya ke saya, lihat sendiri, ditulis saja di YouTube itu.
ngebom makam. Makamnya sahabat digali, makamnya orang soleh dibom, dihancurin. Karena apa katanya? Oh, ini yang menyebabkan kemusyrikan. Paham ini memang ramai di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Libya, di Pakistan. Saudara-saudara sekalian, fenomena ini kalau dibiarkan bukan tidak mungkin akan masuk ke Indonesia. Paham ya? Padahal kalau saya ingin jelaskan secara konkret bagaimana hukumnya bertabarruk, bagaimana hukumnya bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada orang-orang soleh, baik sahabat maupun aulia, jelas itu boleh dan diajarkan di dalam agama Islam. Paham? Ini saudara-saudara sekalian. Malah kalau saya ingin mengatakan, justru dengan kita bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan orang-orang soleh, lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa kita. Mulai dari zaman sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, pernah juga memberi baju kepada ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Ya, Ayub apa Yakub? Kalau Ayub yang sakit itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub waktu itu nangis berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun memikirkan Nabi Yusuf nggak datang-datang, hilang sampai buta. Kemudian setelah besar baru Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ini tahu Nabi Yusuf ini saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf bajunya dibuka, dikasih kepada saudaranya. Idhab biqomisi, bawa ini bajuku, usapkan kepada wajah ayahku, ya'ti basira, dia akan bisa melihat kembali. Ini namanya bertawassul dengan baju. Boleh apa boleh? Oh, Nabi Yusuf melakukan kok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sembuh dari penyakit saya. Katanya Nabi, sebut siapa yang kamu cintai. Yang saya cintai, ya Nabi Muhammad. Ya sebut. Wudhu yang benar, kemudian panggil nama orang yang kamu cintai. Tidak langsung kepada Allah, tapi bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi, hajatnya dikabulkan. Para sahabat juga demikian di zaman Sayyidina Umar. Ketika mereka itu sudah pacaklik, kekeringan, kemudian datang di kuburan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istasqili ummatik fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, kuburan. Istasqili ummatik, turunkan hujan ya Allah kepada umatmu. Fa innahum qad halaku, mereka bakal mati kekeringan ya Rasulullah. Di depan makam Rasul. Kalau orang nggak ngerti, nggak paham agama atau kerasukan paham agama yang salah, musyrik kamu, telah minta kepada orang mati. Rasulullah sudah mati. Padahal ini diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh sahabat. Kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah hujan segera turun. Sampai kepada titik mereka kelaparan. Ju katanya. Ini saya singkat, nggak usah sebut saya kitabnya. Udahlah, percaya kepada saya. Kalau saya ngomong begini pasti bertanggung jawab. Saya lebih takut saya dimarahin banyak kiai para ulama. Sebabnya zaman sekarang ngomong mesti direkam. Dan rekamannya itu harus bertanggung jawab. Tidak lama kemudian apa yang saya sampaikan ini muncul sudah di media sosial. Akan dikritisi banyak orang. Benar nggak? Pernah satu ketika orang datang, para ulama, 3 orang ini datang ke makam Rasulullah sudah kelaparan. Mereka mengatakan, Ju, di depan makam Rasulullah, Ju, lapar Nabi. Kita di sini saja. Ngomong Ju di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ada orang mengirimkan makanan ke tempat itu. Kok tahu saya lapar? Saya dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tawassul, Pak. Boleh.
diamalkan oleh para ulama. Iya, justru umat Islam sejak dulu kuat oleh sebab semacam ini. Karena paham kekuatan Islam ada di para ulama, baik yang hidup maupun yang mati, maka dikampanyekanlah ucapan-ucapan, oh kalau kamu ziarah kubur kepada wali, musyrik. Astaghfirullahaladzim. Enggak musyrik, enggak. Saudara-saudara sekalian, kalau saya runtut sampai ke bawah, pernah juga Imam Syafi'i bertabarruk dengan baju gurunya. Beliau punya guru, akhirnya ditanya, ini baju guru saya. Iya. Coba bawa ke sini, kemudian dicuci sama beliau. Airnya itu dibuat mandi, diusap-usapkan ke badannya. Coba Imam Syafi'i, Pak. Bukan Imam Samudra, bukan. Imam Syafi'i. Lah ini jangan sampai dilupakan oleh umat Islam. Karena sekarang itu paham ini sudah masuk ke Indonesia melalui TV, melalui radio, melalui internet, kemudian mengkampanyekan jangan kultus kepada ulama, jangan kultus hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya saya tidak merasa aneh. Orang kelompok macam begini terus ada sepanjang zaman. Rasulullah sendiri pernah satu ketika bertemu dengan model macam begini nih. Nabi Muhammad pernah dikritik sama orang ini. Nabi, bersikap adillah engkau. Nabi, bersikap adillah engkau. Coba Nabi Muhammad dikritik, Pak, apalagi cuma kiai. Adillah engkau Nabi. Nabi langsung marah. Kalau aku tidak adil, siapa yang adil? Sahabat yang melihat itu marah, saudara-saudara sekalian. Nabi, apa saya perlu bunuh? Apa perlu saya beresin orang ini? Jangan. Saya khawatir nanti ada cerita nanti aku membunuh kepada umatku. Saudara-saudara sekalian, orang ini ternyata disebut oleh Rasulullah di akhir zaman nanti akan lahir dari orang ini hafizul Quran, hafal Quran. Qaimul lail, di malam hari rajin tahajud. Shaimun nahar, di siang hari ahli puasa. Tapi Qurannya hanya sebatas leher saja, tidak melewati lehernya, tidak masuk kepada hatinya. Dia hanya bisa baca Al-Quran. Senangnya mengkafirkan orang lain. Na'udzubil. Paham semacam ini harus diredam di negeri kita, Pak. Di Timur Tengah ramai peperangan satu dengan yang lain oleh sebab paham ini mendominasi. Hati-hati. Prinsip kami, saya ini ada di Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa. Prinsip di Majelis Ulama Indonesia, dan ini adalah prinsip kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, rekan-rekan di pesantren. Kalau masalah khilafiyah, mari kita toleransi. Paham? Katanya ulama, la yungkarul mukhtalaf fih. Sesuatu yang masih khilafiyah enggak usah diingkari. Wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kalau kita ingkar, tegas angkat tangan. Kalau menyangkut sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama dilanggar, baru kita angkat tangan. Masalah khilafiyah, misalnya kunut tidak kunut. Paham? Enggak usah ribut. Masjid ini kunut, sebelah sana enggak. Wah, itu enggak benar itu. Enggak usah. Udah masing-masing punya dalil, ini punya dalil. Benar enggak? Yang perlu kita tegas yang enggak sholat subuh. Betul-betul. Kalau enggak sholat subuh, semua ulama mengatakan ini jelas dosa. Lo kunut enggak kunut ribut. Ada lagi sholat tarawih. Kalau di sini berapa sholat tarawih? 20. Ya, yang benar yang 20 menurut saya. Yang bukan 20 itu bukan sholat tarawih namanya. Sholat sunat mutlak. Karena Nabi Muhammad SAW itu sholat tarawihnya ya 20. Para sahabat ya 20. Di Mekah sekarang ya 20. Ya aneh sendiri kalau di Indonesia kurang dari 20 rakaat itu. Kalau saya ditanya, kalau kurang dari 20 itu namanya apa Pak Kiai? Itu bukan sholat tarawih namanya. Ya sholat sunat mutlak namanya. Ya nggak apa-apa, nggak dilarang, tapi nggak usah ribut. Di sini 20, di sana 8.
macam-macam. Jangan ribut. Ini masalah khilafiyah, enggak usah diingkari masing-masing. Benar enggak? La yungkarul muhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kalau masalah yang disepakati ulama, baru kita angkat tangan. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini saya membuka ceramah saya berkaitan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kerasukan paham yang enggak benar. Dan saya menekankan, mari kita bertoleransi dalam perbedaan. Enak kalau begitu. Saya senang. Mau kunut tidak kunut, mau selamatan tidak selamatan, mau tahlilan tidak tahlilan, mau tabaruk tidak tabaruk, mau tawasul tidak tawasul, mau baca sholawat nariyah tidak baca sholawat nariyah. Karena baca sholawat nariyah banyak yang menyoal lagi. Ada yang membaca Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya Ya Rabbi bil Mustafa berarti suka tawassul ini. Karena kalimat ini tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi Al Mustafa yang terpilih, baligh maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami, keinginan kami, cita-cita kami dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tawassul ini, Pak. Tidak langsung ya Allah kabulkan hajat kami, enggak, tapi kita mengatakan ya Allah berkah Nabi Muhammad, tawassul. Sama halnya dengan saya kalau pingin tidak haus, tawassul kepada air. Bismillahirrahmanirrahim. Haus, Pak. Ini namanya tawassul apa tawassul? Yang mengenyangkan Allah. Saya ulangi, yang mengenyangkan Allah, yang bikin seger Allah. Tapi tetap harus minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ya walaupun yang mengenyangkan Allah tetap tawassul. Kadang-kadang ada orang ngaku aliran kebatinan, nggak usah sholat wis katanya. Aneh lagi nih. Yang penting manunggal engkau lo Gusti katanya. Allah sudah menyatu terhadap diri saya. Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher saya. Urat leher. Kalau Allah sudah lebih dekat daripada aqrabu min hablil warid, berarti Allah nyatu. Buat apa sholat? Buat apa ke Mekah? Allah sudah nyatu. La ilaha illallah. Orang begini ini nggak ngerti. Kalau mangan doyan, saya tanya, Bapak masih makan? Masih. Minum? Masih. Bapak kalau tak mau sholat, mau dekat kepada Allah, tetap harus pakai tawassul. Kita itu wasilahnya adalah sholat dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak mau kenyangnya tawassulnya, makan dan minum. Ini sudah parah itu, Pak, nggak usah enggak. Tapi sekarang ini ada orang memakai Al-Quran, memakai hadis, tapi justru memaki-maki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Hati-hati. Saya ini baca sholawat nariyah lagi. Hafal sholawat nariyah? Kalau dilakukan hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ini sholawat nariyah. Disebut sholawat nariyah karena cepatnya terkabulnya doa ini seperti nar, seperti api. Kalau saya mengamalkan ini, ada sebelum saya cerita terkait dengan kritik-kritik terhadap sholawat nariyah, ada kawan saya kaya ahli ibadah, Habib. Rumahnya di Cililitan sana. Saya tanya, Pak Haji, sampean ini kok barokah hidupnya, ahli ibadah, ahli sedekah, makmur gitu. Bagi dong ilmunya kepada saya. Dia jawab apa? Kiai, sebenarnya saya nggak punya ilmu. Saya hanya istiqomah satu setiap ba'da sholat. Apa yang diistiqomahkan? Saya selalu membaca sholawat nariyah 11 kali, Kiai. Allah. Tolong diamalkan. Kalau mau diamalkan, amalkan, silakan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil, dan seterusnya 11 kali baca ba'da sholat. Dan saya punya ijazah dari guru saya berkaitan dengan ini. Amalkan, insyaallah dimudahkan rezekinya, amin. Aminnya kencang sekali. Nggak suka-suka kaitannya dengan rezeki begitu. Kalau kiai ceramah dapat pahala, aminnya nggak kencang. Tapi kalau baca sholawat nariyah rezekinya akan mudah, amin gitu. Ketahuan ini banyak utang. Tapi nggak apa-apa Pak, dakwah begini ini juga dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang nggak mampu melihat akhirat, bukan karena tidak jelas, saking terangnya akhirat. Man lazimal istighfar, barang siapa rajin baca istighfar, maka akan aku berikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian akan diberi rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Masih ada kaitannya dengan rezeki lagi. Kenapa? Tahu. Karena kita walaupun sudah tua bangka begini, kalau diajak pahala nggak nyambung. Persis seperti anak kecil ini. Nah, kalau anak dapat ranking, nanti sama bapak dibeliin sepeda. Nah, bener nggak? Mau diajak main ke sana. Jadi bukan dikasih pahala, dikasih sepeda, baru semangat. Sama dengan saya. Baca istighfar, kurang semangat. Oh, nanti dimudahkan rezekinya, baru semangat. Alhamdulillah. Cuma jangan titik di situ koma. Karena tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan titik di situ tapi koma. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan sholawat nariyah. Ada yang ngomong lagi, Pak. Nah, ini lebih parah lagi nih. Majmu'atul mawalid, kumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini enggak lepas juga dari kritikan. Saya jawab satu-satu tapi jawabannya sebenarnya apa? Saya jelaskan satu-satu tetapi jawabannya sebenarnya satu sama. Isinya sholawat nariyah itu dianggap musyrik. Tulis saja di Google itu. Kalau ibu yang sepuh-sepuh, apa Google itu? Pokoknya tanya ke anaknya. Tulis saja. Sholawat nariyah mengandung kemusyrikan, itu banyak itu. Saya jawab, enggak ada kemusyrikannya. Apa musyrik apa? Iya, karena ada kalimat bihil unqadu katanya. Dengan sebab Nabi Muhammad akan terbuka segala kesulitan, segala ikatan. Bihil, kalimat bihi itu yang menjadi soal. Yang membukakan Allah bukan Nabi Muhammad. Berarti kalau minta kepada Nabi Muhammad musyrik. Waduh, kata saya. Ada ini, bukan katanya. Sehingga kalimat tawasul yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh sahabat, yang diperintahkan Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh ulama setelahnya, dan diamalkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada masalah. Ini semuanya ditembakin dengan bahasa musyrik. Naudzubil. Padahal sebenarnya tidak, saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tawasul itu diajarkan. Kalau nggak mau tawasul nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Asal kita yang bertawasul jangan di otak enak kan kalau begitu. Kiai, saya mau ke Nusa Kambangan, nggak usah pakai perahu, Kiai. Langsung saja loncat katanya.
berenang umpama. Jadi kalau pakai perahu masih tawassul itu Kiai. Langsung saja ke Nusa Kambangan, nggak usah pakai perahu. Saya langsung kedap-kedip langsung nyampe ke Nusa Kambangan. Nggak pakai tawassul. Ya silahkan, tapi jangan salahkan orang yang pakai perahu. Betul-betul. Kiai, saya nggak usah minum Kiai, cukup baca kul huwallahu ahad 1000 kali, saya kenyang Kiai. Ya silahkan amalkan, nggak usah pakai tawasul minum, ini kan kelas rendahan. Silahkan, tapi jangan nyalakan kita yang bertawasul. Bertawasul itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, diajarkan oleh sahabat, diajarkan oleh para ulama. Lah inilah saudara-saudara sekalian, mengapa saya kadang-kadang di TV Aswaja TV, ada pernah ngeliat Aswaja TV? Saya sering mengisi di sana. Bab-babnya ya tidak jauh-jauh begini. Saya jelaskan, amaliyah kita ada dasarnya. Saudara. Lah ada yang perlu juga kita waspadai lebih parah adalah kelompok yang mengkafirkan sahabat. Ngeri saya. Kelompok yang mengkafirkan sahabat. Iya ada, Ustaz. Kalau saya lupa tadi. Biasanya saya ngajikan pakai itu. Pakai layar biar tahu sendiri kitabnya amanah. Baik videonya, baik pernyataannya. Pernyataan langsung. Bahlah syahadatnya disebut wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Dan saya bersaksi, yang pakainya bukan orang gila Pak, yang pakai itu adalah ulamanya. Saya bersaksi juga bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah. Hafsah putrinya siapa? Putrinya Sayyidina Umar. Finnar, di dalam neraka. La ilaha illallah. Kemudian saya cari kitabnya. Oh benar. Di dalam kitab mereka, kalau kitab saya nggak percayalah, kitab mereka, kitab Al-Kafi, Man la yahdurul faqih, banyak. Ada 4 kitab yang menjadi rujukan mereka. Saya bilang, akidah macam begini ini yang menyebabkan kita marah, yang menyebabkan kita tidak stabil di Indonesia. Kalau sampai volumenya dikeraskan. Kalau Anda mau caci maki, silahkan caci maki di kamar Anda. Kalau dikeluarkan, kalau saya kedengaran, saya katakan Anda murtad. Paham ya? Murtad Pak, mencaci maki sahabat. Saya kan pernah waktu itu di Kepri. Kepri itu mana? Kepulauan Riau ya. Saya ke sana diutus oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat oleh Tengku Dzulkarnain. Pernah datang ke sini? Ya, beliau itu luar biasa alim, bahasa Inggrisnya hebat. Saya paling bahasa Inggris cuma nggak ngerti I love you saja yang tahu. Ya. Yang lain nggak ngerti. Ngomong diketawain Pak ketara Maduranya katanya. Ngomong Google Google itu ya. Ya nggak apa-apa wis ya. Wong tukul saja nggak bisa bahasa Inggris jadi orang kaya kata saya. Sehubungan saya nggak bisa bahasa, kalau bitter ya saya keluarin juga di sini. Tengku Dzulkarnain alim luar biasa. Waktu itu saya silaturahim kepada beliau di kantor, kemudian beliau itu saya paparkan terkait dengan data-data yang saya miliki berkaitan dengan akidah Syiah. Ini Kiai Teguh. Antum banyak kitabnya ya. Besok datang ke Kepri. Ada debat terbuka nasional. Oh, ya baik. Dengan Sunni Syiah. Anda mewakili Majelis Ulama Indonesia. Berangkatlah saya ke Batam. Sampai di Batam, alhamdulillah Allah pertemukan dengan kawan saya namanya Ustadz Idrus Ramli. Pernah tahu? Ya tulis aja di YouTube. Pokoknya sekarang itu kalau saya nyebut apa, tanya saja ke yahoo.com itu, Mbah Yahoo, ya. Tanya itu. Wong kadang-kadang kita bingung sakit perut obatnya apa? Obat sakit perut. Muncul nanti itu. Iya benar-benar. Ada orang Bu, ini urusan sepele nih. Saya ngelihat ada orang ngobrol tentang bis. Bis ini berapa harganya ya? Oh sekian, 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Ngomong kalau ngitur. Saya langsung tawasul dulu. Tawasul ke Mbah Yahoo. Harganya bis berapa? Kata saya.
Keluar itu harganya bis sekian. Saya ngomong harganya bis ini, merek ini harganya sekian. Loh kok tahu sampean Kiai? Lah ini ada katanya. Di mana? Di internet. La ilaha illallah. Saya mau ngomong apa lagi kok nyampe ke internet bis ini? Yang terakhir apa? Keprisanan. Sampai di Kepulauan Riau itu luar biasa Pak. Beritanya sudah menyebar dan tinggal debat Sunni Syiah di Kepulauan Riau itu akan muncul. Walaupun saya tidak dominan, yang dominan Ustadz Idrus Romli. Saya memang dipesan untuk tidak bermain di dalam data karena lebih kuat beliau. Hafalan saya tidak sekuat beliau. Saya mundur selangkah, saya hanya dikasih kesempatan poin-poin saja yang paling pokok apa. Memang sudah ada kerjasama. Karena di depan kami Habib Hussein itu dan saudara Bahrul Ulum dari Syiah 2 itu dijaga ratusan polisi, takut terjadi kerusuhan dan memicu konflik. Suasananya panas, saya tahu itu, dan Anda bisa lihat sendiri. Pak Kiai ngomong begini, lihat itu. Ada poin yang ingin saya tegaskan di sini. Pernah saya nanya kepada orang Syiah, bagaimana pandangan Anda dengan caci maki sahabat? Bahasa Arabnya sabbus sahabat. Bagaimana pandangan Anda sabbus sahabat? Langsung dia menunjuk saya lagi. Bagaimana kalau yang melakukan itu sahabat juga? Saya ulangi. Dia langsung balik tanya, bagaimana kalau yang melakukan itu adalah sahabat juga? Langsung, ya Allah, kok sampai menanyakan begini? Saya tidak siap waktu itu. Tapi saya langsung bertanya, saya tanya kepada Anda, bagaimana pandangan Anda terkait dengan sabbus sahabah, bukan sahabat yang sahabus sahabah, Anda gitu. Tapi terus dia lari mengatakan, bagaimana kalau yang melakukan itu sahabat? Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, saya silaturahim ke kiai saya. Kiai saya itu saya ceritakan soal ini. Apa jawabannya? Gampang. Kalau versi kami sabbus sahabat, caci maki sahabat, jelas ya murtad lah Pak. Wong sahabat dicaci maki, benar nggak? Tapi logikanya, mengapa dimurtadkan? Kenapa ini pekerjaan yang tidak baik? Kalau ada dua petinju, kemarin tinju siapa yang terakhir itu? Ya itulah orang Filipina sama mana itu, bertinju di atas ring, hatta sampai salah satunya tersungkur semaput mati. Masuk penjara enggak? Masuk penjara enggak? Sah itu. Di atas ring tinju, dua orang bertinju sampai benjol, sampai berdarah. Tidak masuk penjara, tidak kena pasal. Betul-betul. Tapi Bapak Teguh nyumbang. Saya mau nyumbang satu tonjokan saja dari luar ring. Bapak Teguh, karena pintar silat umpamanya. Kemudian saya mau nyumbang satu tonjokan kepada petinju, satu tonjokan saja. Saya tanya, ditangkap sama polisi apa enggak? Kena pasal Bapak ini. Paham? Sahabat memang realitasnya bertikai. Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali pernah berperang dengan Siti Aisyah di dalam perang Jamal. Ada perang Siffin dan sebagainya. Terjadi gejolak politik yang luar biasa saat itu. Sikap kita ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma jara bainas sahabi naskutu. Apa yang terjadi antar sahabat kita diam, tidak usah komentar. Kenapa? Kita bukan era mereka, kita bukan di dalam ring mereka. Jangan ikut-ikutan nyumbang. Laknatullah alaih. Naudzubil. Disalahkan Pak kita. Kalau sahabat melakukan itu, mereka berijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Karena ijtihadnya. Kita bukan era mereka. Anda siapa? Saya dijawab semacam itu. Oh, ini benar jawaban ini. Kalau ibarat orang dua tinju, sah dia jual beli pukulan. Tapi kalau ada dua di luar ring, nyumbang 1 pukulan saja, ini kena pasal Pak, pidana itu. Betul-betul. Karena itu akhlak ini saudara-saudara sekalian, kalau saya kesimpulannya sederhana saja. Alaikum bisawadil azam. Di akhir zaman nanti terjadi perbedaan macam-macam. Saya pesan, katanya Rasulullah, ma ana alaihi washabi, ikut kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu ikut ajaran Nabi Muhammad, ajaran sahabat, dan ajaran para ulama.
Ahlus sunnah wal jamaah itu identik dengan kekompakan. Orang ahlus sunnah wal jamaah, saya selalu mengatakan ahlus sunnah, pengikut sunnah, wal jamaah dan pengikut jamaah. Artinya jamaah kompak, menjaga persatuan. Terjadi perbedaan, iya. Jangan dikira loh ya, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali dengan Imam Maliki nggak berbeda. Banyak dalam masalah hal furu' itu berbeda itu. Tetapi tidak sampai mengkafirkan satu dengan yang lain. Ahlus sunnah la yukafiru ba'dhum ba'dhan. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Jaga kekompakan. Yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah identik dengan alaikum bisawadil azam, katanya Rasulullah, ikut kepada mayoritas. Di dunia ini yang aneh cuma satu. Mohon maaf saya sebutkan, Iran dan Saudi. Yang lain ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain ahlus sunnah. Di Indonesia, di mana-mana. Malah kalau saya pernah mau cerita, salah seorang ulama pernah menyampaikan ceritanya, Abu Ya Sayyid Muhammad Maliki. Abu Sayyid Muhammad Maliki pernah ketika ziarah ke makam Rasulullah, beliau dikasyaf, terbuka di depan di belakang beliau itu dilihat oleh Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad, itu di belakang kamu itu siapa? Mana itu? Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Orang Islam Indonesia kelihatan langsung oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, ya wajar lah, wong di sini maulidan banyak, Isra Mi'raj banyak, majelis zikir ramai, alhamdulillah. Hal semacam ini saudara-saudara sekalian, kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah, dan pengikut jamaah artinya jamaah itu mengikuti kekompakan, menjaga kekompakan. Yang pertama, mengikuti ijma ulama. Yang kedua, yang ketiga, mengikuti mayoritas. Ya, alaikum bisawadil azam, ikut kepada mayoritas. Kalau terjadi perbedaan, ikut kepada mayoritas. Satu contoh, hal-hal yang sepele di Indonesia. Soal awal Ramadan, akhir Ramadan. Pak, Bu, awal Ramadan, akhir Ramadan. Ikut siapa ini Pak Kiai? Ikut mayoritas gitu. Siapa mayoritas itu? Pemerintah. Aman wis. Kalau mau mengikuti amalan sendiri silakan, nggak dilarang. Saya punya alat hitung, saya punya komputer, saya tahu kapan keluarnya bulan. Silakan amalkan sendiri, nggak usah diumumin ke orang lain. Saya punya kiai, umpamanya, saya ikut kiai, silakan. Tetapi yang berhak menetapkan awal dan akhir Ramadan adalah pemerintah. Alaikum, enak kan kalau begitu? Ini saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, jangan sampai kita toleransi dengan penyimpangan. Ya. Saya ulangi lagi, perbedaan boleh, penyimpangan tidak. Perbedaan biasa kok. Kalau saya mengatakan antara kiai dengan kiai satu berbeda sejak dulu, apalagi soal berbeda pendapat, biasa itu. Dalam masalah furu', paling yang sering menjadi masalah itu kalau berbeda pendapatan. Kalau berbeda pendapat itu ramai. Kalau berbeda pendapatan itu kadang-kadang bikin berantem ya. Yang satunya nyampaikan proposal kepada pemerintah dapat, yang satunya nggak dapat, itu ribut. Itu urusan pendapatan. Saudara-saudara sekalian, barangkali ini hal yang bisa saya sampaikan. Saya pingin kalau ada pertanyaan, saya pingin tanya jawab. Ini pengajian aneh sih. Ada tanya jawab walaupun sebentar, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tidak akan jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya sampaikan dan ingin mungkin saya tanyakan kepada Pak Kiai. Di Komisi Fatwa itu kan di Majelis Ulama Indonesia tentu terdiri dari berbagai faham yang tadi Kiai sebutkan. Ada mungkin orang NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Nahdlatul Ulama-nya, ada mungkin Syiahnya juga. Nah, ketika di Komisi Fatwa MUI mengeluarkan sebuah fatwa, bagaimana caranya biar semua terakomodir? Sebagai contoh saja, ketika Komisi Fatwa memfatwakan bahwa merokok itu haram, mayoritas ulama Nahdlatul Ulama memakruhkan dalam hal merokok. Jadi pertanyaannya, untuk menyinkronkan sebuah fatwa
Mungkin bagaimana itu teknisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Komisi Fatwa itu ada tradisi ijtima' ulama. Sebentar lagi akan dilaksanakan di Tegal kalau nggak keliru, karena undangan sudah saya terima. Di Tegal akan ada ijtima' ulama. Ini tradisi di Majelis Ulama. Kalau di Nahdlatul Ulama tradisinya itu Bahsul Masail. Bahsul Masail itu membahas berbagai masalah yang terjadi di umat Islam. Biasanya diputuskan hasil muktamar atau Bahsul Masail yang sporadis ya. Singkatnya saya fokus kepada Majelis Ulama karena bagaimanapun juga saya sampaikan kepada para habaib, walaupun kami ini ada di jajaran ulama pelat merah. Saya bilang, apa pelat merah Kiai? Dianggap Majelis Ulama itu ulamanya pemerintah katanya. Dalam masalah ini karena regulasi berbagai hal itu berkaitan dengan hukum, baik di dalam hukum negara maupun hukum ekonomi mengacu kepada Majelis Ulama, ini sangat posisinya strategis. Sampai kalau strategis semacam ini ya, insan-insan pesantren yang mengerti terkait dengan hukum masuk, jangan di luar. Kemudian disitulah memang ada unsur NU, ada unsur Muhammadiyah, ada unsur Persis, macam-macam lah ormasnya, karena memang Majelis Ulama itu rumah besar umat Islam. Tetapi di dalam memutuskan sebuah persoalan, tingkatannya dipakai 3. Yang pertama istidlal Al-Quran dan hadisnya. Putus-putus mas. Al-Quran dan hadis. Ada lagi tim yang masuk kepada qawaidul fikihnya. Jadi pertama itu nas, yang kedua istidlal, yakni qawaidul fikih dan usul fikih. Yang ketiga baru masuk kepada aqwal, pendapat ulama. Kalau di Nahdlatul Ulama biasanya kawan-kawan pesantren itu mengambil keputusan langsung kepada aqwal, qaul ulama, langsung fikihnya. Tetapi kalau di Majelis Ulama, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, qawaidul fikihnya mana, usul fikihnya mana, baru kepada aqwal ulama. Berkaitan dengan status rokok, sebenarnya kalau dibilang kecolongannya tidak, tetapi mayoritas ulama tidak mengatakan haram. Karena haram itu sesuatu yang harus jelas nasnya. Sedangkan ini masih masalah dhonni. Dhonni itu sesuatu yang masih disangka-sangka. Ada yang mengatakan rokok itu bahaya. Kata siapa? Setelah ditelusuri ternyata bukan bahaya tapi jadi obat. Loh kok begitu? Macam-macam pandangan-pandangan orang terkait dengan rokok. Berkaitan dengan bahaya saja itu yang menjadikan haram. Karena ilat bahaya. Siapa yang mengatakan bahaya? Ya pakar. Siapa pakar itu? Dokter. Ngomonglah dokter, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, sampai menyebabkan kematian dan sebagainya. Dokter itu dipanggil, barulah kemudian menyimpulkan. Bagaimana dok? Bahaya. Nggak bisa ditawar. Bahaya. Kalau bahaya, di dalam Islam kalau membahayakan ya haram. Gitu. Sehingga yang ngomong bahaya bukan Allah, bukan. Bukan Nabi Muhammad. Nggak ada hukum warroqa'u haramun. Gitu. Lalu tahu rokok itu haram. Orang ono itu. Nggak ada, dari Nabi nggak ada. Hanya bahwasanya kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang berbau tidak bagus, itu makruh. Akhirnya lari kepada Nahdlatul Ulama, ya karena baunya nggak enak, ya makruh. Tetapi kiai-kiai dinetralisir, kalau rokoknya nanti kemudian ada alat untuk menghilangkan bau, ya tidak makruh. Akhirnya jadi boleh gitu. Jadi hal macam begini, lah disinilah masalah khilafiyah terjadi. Paham ya Pak? Biar ibu paham. Seakan-akan hukum ini tidak bisa ditawar. Sudah haram ya haram. Al-Qur'annya satu, hadisnya satu, nabinya satu, nggak mungkin berbeda. Jangan begitu, jangan kaget jadi orang Islam. Soal perbedaan sejak dulu biasa loh. Saya ini Pak meyakini ini masuk kepada ini. Jadi urutannya seperti itu. Berkaitan dengan cara pengambilan hukum di dalam Majelis Ulama Indonesia. Lah nanti umpamanya diambil kesimpulan seperti masalah rokok, itu sebuah sikap itu. Dari belantara hukum fikih itu ya diambil mana yang paling maslahat. Ya persoalan nanti kita berbeda, ya persoalan perbedaan, nggak apa-apa. Perbedaan itu yang tidak menyebabkan kita saling memusyrikkan, tidak. Inilah yang kami sampaikan berkaitan dengan tradisi di Majelis Ulama Indonesia semacam itu.
Oh tidak. Berbicara mayoritas tidak, tetapi berbicara argumentasi, istidlalnya, kaulnya, dan juga maslahah. Begini Pak ya, berkaitan dengan ini, hukum ini baru akan menyentuh realitas kehidupan apabila kita juga menganalisa dengan benar bagaimana sekiranya tidak berbenturan dengan tradisi masyarakat. Itu juga diperhatikan. Jangan sampai katanya Kiai Sahal Mahfud, Kiai Sahal almarhum itu kan ketua MUI pusat. Beliau juga ketua NU, Rois Am Nahdlatul Ulama. Waktu saya dengan rekan-rekan mendapat kesimpulan soal ini, soal vaksin. Bu, pernah vaksin? Pernah ada yang umroh? Angkat tangan yang umroh. Yang umroh. Mudah-mudahan cepat umroh, amin. Ya, yakin kepada saya nggak pernah punya duit, tapi saya mau umroh beneran. Ya, bapak-bapak yang umroh, angkat tangan. Yang haji, bapak pernah suntik kan Pak ya? Suntik apa itu Pak? Vaksin meningitis. Bapak pernah suntik vaksin meningitis. Saya juga pernah suntik. Ada yang bilang vaksin itu haram. Ada yang mengatakan karena ada unsur babi. Simpang siur informasinya. Setelah kita kumpulkan, ada pakar vaksin dari berbagai macam ahli, diantara dari Kimia Farma datang di Jakarta di Rumah Sakit Islam. Mereka yang ngomong, Pak dokter maksudnya. Dokter, ini bagaimana hukumnya vaksin? Yang cerita itu ya dokter, bukan Habib, bukan kiai. Lo kiai hanya tahu halal dan haram. Bagaimana pandangan? Karena ada informasi katanya vaksin itu ada unsur babi. Dijelaskan sama dokter. Enggak ada unsur babi itu. Kalaulah pertama nenek moyangnya pernah bersentuhan, kan campur bersentuhan dengan babi, iya. Tapi sekarang nggak mungkin vaksin itu ada unsur enzim babinya, nggak mungkin. Jadi kesimpulan nggak ada, ya suci, intinya begitu. Kesimpulan ini berbeda dengan Majelis Ulama. Akhirnya saudara-saudara sekalian, kesimpulan ini diambil oleh Nahdlatul Ulama, vaksin yang ada betapapun mereknya berbeda, halal semua. Digotong, kemudian dipelenukan dengan kiai-kiai sepuh. Di antaranya yang ada waktu itu Kiai Sahal Mahfud. Kami yang muda-muda duduk. Kiai Sahal Mahfud ya, kiai sepuh ya. Yang muda-muda begini nih nyampein pelan-pelan. Kiai, kami sudah mendengar dari para dokter, kesimpulannya mohon izin berbeda dengan Majelis Ulama pimpinan kiai gitu. Kalau Majelis Ulama kan ada yang mengatakan halal, mengatakan haram. Kalau merek ini halal, merek ini haram. Padahal nenek moyangnya satu. Nenek moyangnya vaksin itu satu. Tapi kenapa ke bawah kok jadi halal, jadi haram? Dia diprotes sama dokter. Ini saya kasih tahu ya, ini dapurnya Majelis Ulama. Diprotes sama dokter. Kenapa Majelis Ulama itu kok mengatakan halal haram? Padahal itu turunannya satu. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan ada main. Yang halal ini kemudian harganya jadi mahal karena dikasih label halal. Dan tuduhan-tuduhan itu muncul Pak. Akhirnya kesimpulannya, ketika di Nahdlatul Ulama itu menyampaikan kiai berbeda dengan MUI, ya nggak apa-apa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya vaksin yang ada ini baik merek yang dari Jerman dan Italia, dua-duanya ini halal. Apa jawaban beliau? Beliau itu orang bijak. Tolong kalau bikin fatwa beda boleh, tapi jangan bikin onar. Jangan bikin onar. Ya Allah ya Rabbi. Kalau urusan benar, kalau urusan kaul, kalau urusan pendapat ulama, banyak yang bisa dipungut loh. Tapi kalau kira-kira fatwa ini menyebabkan bikin onar, jangan diterapkan. Persis seperti saya, pernah satu ketika, ini berbicara dalam konteks pribadi. Saya pernah jadi imam. Sholat subuh Jumat. Sholat subuh Jumat. Baru jadi ustadz di kampung itu, saya jadi imam, saya baca surat As-Sajadah. Paham? Panjang. Panjang ya? Sampai kepada ayat sajadah. Ustadz kan gitu Pak. Saya langsung sujud. Sujud apa namanya?
Sujud apa namanya? Sujud tilawah. Jadi di tengah-tengah itu nggak usah ruku, tahu-tahu Allahu Akbar sujud. Setelah itu Allah, bukan sami Allahu liman hamidah kan kedengaran dari jauh. Allahu Akbar. Ngelanjutin saya bacaan. Di belakang Pak berantakan jemaah Pak. Macam-macam itu Ustaz. Ada Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud. Apalagi yang di belakang ada 3 jemaah saya yang buta. Ini simpang siur ini. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud. Di belakang itu berantakan. Lantas kemudian setelah assalamualaikum ribut. Ini kiai sesat katanya. Loh, kok sesat? Ustadz aliran baru katanya. Akhirnya saya disidang. Ustadz tadi sholat apaan katanya? Tahu-tahu sujud, nggak pakai ruku. Aliran baru ya? La ilaha illallah. Siapa yang salah? Saya jawab, yang salah saya. Kenapa sebelum ada pengajian kok tahu-tahu saya langsung amalkan? Saya bikin fitnah namanya di tengah-tengah masyarakat. Paham ya? Inilah majelis ulama. Walaupun banyak kaul, tetap suasana keindonesiaan itu diambil. Jangan sampai kemudian pendapat ulama kemudian diterapkan di Indonesia justru berbenturan dengan masyarakat. Apalagi berbenturan dengan negara. Dan ini diajarkan kami oleh para kiai. Nasionalisme tidak bisa dan tidak usah dibenturkan dengan Islam. Islam dengan nasionalisme bisa bersatu. Anda silakan bangga menjadi Islam, Islam dan Indonesia. Anda orang Malaysia, Islam dan saya orang Malaysia. Orang Saudi, saya Islam dan saya orang Saudi. Sekarang kan banyak orang seakan-akan, oh pemerintah tauhid, benar? Pemerintah setan. Subhanallah. Kalau kita tidak bangga dengan Indonesia, saya jawab, mau sujud di mana kalau kita tidak punya tanah? Paham ya? Mari kita kita jaga negara ini. Dan kadang-kadang bukan ranah saya, tetapi sebagai kiai, saya menjadi ulama, saya menjadi kiai, bukan di Malaysia tapi di Indonesia. Saya harus menjaga tradisi besar di Indonesia ini. Saya kira ini terkait dengan itu mungkin tidak memuaskan, tetapi urutannya semacam itu Pak Ustadz. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, kemudian istidlal artinya qawaidul fikih dan usul fikihnya pakai, baru kemudian bawahnya itu qaul ulama. Lah qaul ulama itu dipilih kira-kira tidak menjadikan masyarakat itu resah. Paham ya? Resah. Saya kira mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Masih ada yang bertanya satu lagi. Kita suka di dalam tawasul kan ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mustafa Al-Fatihah. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa tidak salawat saja ila hadratin Nabil sallallahu alaihi nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, ini yang pertanyaan saya, dari mana dasar sumbernya? Kenapa harus Al-Fatihah saja? Kenapa enggak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang lebih mengena? Bahkan kita ada hadis yang mengatakan, perbanyaklah kalian salawat, maka sesungguhnya salawat itu adalah sebagai kifarat atau sebagai pengampunan dari dosa-dosa kalian. Itu ada dalam Mukhtasar hadis kita ada. Yang satu, pertama bagaimana dalilnya pengambilan silabusnya, kenapa ila hadratin Nabil Al-Fatihah gitu kan, yang kita bisa bacalah. Kenapa tidak salawat saja yang jelas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini agar jamaah juga mengetahui pertanyaan ini. Yang kedua, kemarin ada, ini asli terjadi, saya suruh baca sebuah Facebook. Ada seorang mu'alaf katanya baca nih, ini dasarnya tahlilan apa selamatan 3 hari 7 hari itu adalah ajaran Hindu. Saya bilang, waduh, ini masalah mau debat lagi, masalah begitu kan kira lah. Ya, intinya Pak Kiai mohon dijelaskan, apakah benar bahwa acara haul 3 hari 7 hari yang biasa tradisi kita laksanakan di Indonesia ini adalah itu ajaran Hindu, dan dari mana dasar sumbernya agar kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dapat mengkapar dari pemahaman ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin memperdalam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ingin meminta penjelasan yang lebih mengenai masalah konflik Sunni Syiah yang ada saat ini, Pak Ustadz. Memang kalau kita membaca kan sangat luar biasa yang ada di media-media sosial ataupun yang ada di internet. Pertanyaan saya yang pertama,
apakah semua Syiah itu murtad karena mereka melaknat sahabat-sahabat Rasulullah? Karena mungkin juga memang yang saya tahu ada juga beberapa aliran-aliran yang ada di Syiah, ada Syiah Huti, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah macam-macam. Apakah semuanya itu sesat ataukah ada juga Syiah yang sebenarnya mereka itu masih tidak sesat? Dalam tanda petik hanya perbedaan-perbedaan pemahaman gitu Ustaz. Dan juga yang kedua, karena mereka ada salah satu ajarannya itu untuk bertakiyah, bagaimana sebenarnya sikap kita membedakan antara ini sebagai suatu perbedaan pemahaman dan ini memang sesat. Baik. Terima kasih Bang Ustaz. Kenapa tradisi kita pakai ila hadratin Nabil Mustafa, gitu kan? Kenapa nggak langsung salawat saja? Saya jawab itu pilihan Pak Ustadz. Pilihan kalau kita ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu disebut tawassul juga sama kalangan kita. Padahal itu sebenarnya adalah mau ihda'us thawab, menyampaikan ihda'us thawab itu menyampaikan pahala. Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya sampai sahabat dan seterusnya, kepada orang tua, kepada para ulama, pada guru dan seterusnya. Itu pilihan. Kalau saya tidak ingin menyalahkan itu, karena dasarnya benar juga. Apa dasarnya? Kalau saya ditanyakan kenapa Rasulullah harus dikirimin Fatihah, kan sudah pasti masuk surga katanya. Ibarat Nabi Muhammad seperti ini. Ya. Nabi Muhammad ini sudah penuh, Pak. Katanya sudah dijamin masuk surga. Benar nggak? Penuh, full sudah. Kenapa dikirimin lagi gitu ya? Beda dengan saya yang kekurangan Fatihah. Orang-orang tua kita yang kekurangan Fatihah. Nabi Muhammad sudah full sudah. Pasti masuk surga. Salah kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Beda dengan saya. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Nah, kalau ditambahin lagi, apa maunya? Biar ada bedanya, ada rasanya. Tumpahnya ini. Tumpah ya? Tumpah ya? Ini yang kita harapkan, barokah daripada tumpahan Fatihah yang dikirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban kiai saya begitu. Beda rasanya kalau sudah pernah menyentuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, sama halnya dengan surban saya. Ini di Tanah Abang banyak, tapi saya beli di Mekah. Saya bilang kepada jemaah, saya sudah beli di Mekah. Mereknya dilihat, loh kok sama dengan Tanah Abang Pak Kiai? Beli di Mekah Mas, barokah karena sudah nyentuh ke Mekah. Itu maksud saya. Itu yang saya lakukan. Ini pilihan. Tetapi kalau mengatakan ini tidak boleh, tunjukkan kepada kami mana dasarnya melarang itu. Karena larangan harus jelas. Tetapi amalan ini yang kita amalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk juga dibacain salawat kan? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dibacain salawat Rasulullah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti masuk surga. Kenapa dibacain salawat terus? Ada seorang pendeta ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Nabi Muhammad masih ihdinas surat, tunjukkan jalan yang lurus. Nabi Muhammad berarti nggak tahu jalannya, masih minta ihdinas siratal mustaqim, masih sesat dia katanya. Orang nggak ngerti. Pendeta itu Pak, di YouTube saya lihat. Nabi Muhammad bagaimana bisa menunjukkan ibu, menunjukkan bapak, wong dirinya sendiri nggak tahu jalan. Buktinya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia nggak tahu jalannya. Mengapa diikuti? Ikuti Yesus saja katanya. Astaghfirullahaladzim. Lah urusan jualan lah kata saya. Beda dengan saya. Tetapi jawaban yang sederhana yang pertama ini Pak. Barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini berkaitan dengan keyakinan. Bapak percaya barokah? Jalankan. Enggak percaya? Udah jangan berisik. Saya percaya. Selanjutnya, Pak Kiai berkaitan dengan amaliyah 7 hari, ya 3 hari. Benar? Berapa lagi? 40 hari. Ini memang serem Pak. Mas, saya dikata 100 hari haul. Saya punya materi yang pas untuk ini. Bagaimana di tradisi kita, pada intinya saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan ini tradisi Hindu.
Di Hindu nggak ada bacaan tahlil la ilaha illallah. Memang ada? Nggak ada. Oh, harinya, soal hari bersamaan tidak berarti kita sama dengan mereka. Katanya di dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, adapun menentukan hari 3 hari, 7 hari, 40 hari dan setahun itu minal awaidi faqat, hanya kebiasaan saja. Soal kebiasaan tidak bisa kita hukumi halal maupun haram. Lah begitu. Sama dengan sekarang saya tanya, ini hari apa ini? Hari Minggu. Emang ada di zaman Nabi Muhammad pengajian hari Minggu? Masa kamu tega? Kemudian ini bid'ah Pak Kiai. Enggak ada di zaman Nabi. Dolalah finnar. Masa kita kumpul begini finnar? Jadi minal awaidi faqat. Nanti kalau bisa deket-deket kepada saya biar dapat barokahnya laptop saya. Bawa flash disk. Biasanya datang ke Kiai minta barokah. Sekarang datang ke Kiai, ini Kiai flash disk Kiai, ilmunya saya semua. Saya kasih. Ini amalia-amalia tentang itu. Kalau saya ceritakan panjang, tetapi itu jawaban sederhananya seperti itu. Jadi ada dasarnya bahwasanya mayit itu akan diuji selama 7 hari di dalam kubur. Maka orang-orang soleh, orang salaf pada waktu itu senang untuk bersedekah pada waktu itu. Selama 7 hari itu diuji sama Allah. Karena itu dikasih selamatan macam begitu. Yang penting ada dasarnya dulu. Benar nggak? Kalaulah umpama itu kan tradisi Hindu, saya tidak sependapat. Kalaulah umpamanya bersamaan, ketepatan saja bersamaan. Ini perdebatan ini nggak bakalan selesai kecuali mereka itu mau mengamalkan. Amalkan saja. Masih ada ya. Saya kira sampai kapan perbedaan itu ada? Sampai mati, sampai kiamat tetap akan ada. Cuma kalau saya berkaitan dengan apakah sampai pahalanya kepada mayit. Kalau soal waktu saya kira jawabannya seperti itu. Ada perintah, ada larangan. Kalau perintah, laksanakan mastata'tum sebisanya. Kalau dilarang, tinggalkan, tidak ada tawar-menawar. Ada yang tidak diperintah, tidak dilarang, tapi ditinggal sama Nabi. Ibu serius amat sih? Sampai begini ya. Ada tidak diperintah, tidak dilarang, tapi didiamkan. Contohnya, pengajian hari Minggu. Ada perintah enggak? Ada larangan enggak? Tidak dilarang, tidak diperintah. Apakah kita langsung mengatakan kalau tidak diperintah sama Nabi berarti bid'ah? Bid'ah dolalah. Tega amat. Finnar neraka. Lo tega amat orang kumpul-kumpul begini pengajian kok dia ada di dalam neraka. Enggak ada di zaman Nabi katanya. Jadi jawabannya seperti teorinya. Ada perintah, ada larangan. Ada kalau perintah jelas. Laksanakan sebisanya. Paham ya? Kalau perintah laksanakan. Sholat berdiri nggak bisa ya duduk. Duduk nggak bisa ya tidur. Kan begitu. Kalau dilarang sama Rasulullah SAW, fajtanibu, tinggalkan. Minum homer nggak boleh. Nyoba dong setengah gelas, nggak boleh. Fajtanibu. Sekarang tidak diperintah, tidak dilarang, tapi at-tarku, ditinggal sama Nabi. Kalau ditinggal sama Nabi, jawabannya tidak langsung kita katakan itu dilarang sama Nabi Muhammad. Lihat kontennya. Kita kumpul ngapain? Pengajian. Kita ngapain? Mendengar sejarah Nabi. Peringatan Isra Mi'raj, sedekahan, silaturahim, baik semua itu Mas, gak usah tanya ke kiai itu. Benar-benar. Isinya baik semua. Kalau sudah baik semua, ini namanya pekerjaan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajra. Kita membuat sunnah yang baik akan diikuti sama yang lain dapat pahala. Itu jawaban saya. Kalau terkait dengan Syiah, Sunni Syiah, saya tetap ingin hati-hati. Jelas Sunni dengan Syiah beda. Cuma yang masuk ke tengah-tengah ini adalah kelompok takfiri. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kelompok takfiri, orang yang suka mengafirkan yang lain. Kalau saya sebut secara spesifik, kelompok Wahabi Salafi. Yang takfiri loh ya, karena ada mereka juga kelompok yang bukan haroki, bukan kelompok yang bergerak di dalam politik, tetapi hanya di dalam ideologi. Ada juga yang mu'tadil, ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Juga di Syiah begitu. Di Syiah itu ada yang Rafidah, yang luar biasa sudah. Yang sudah luar biasa kebablasan sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan Nabi. Salah alamat itu malaikat Jibril itu kirim wahyu.
kirim wahyu keliru kepada Nabi Muhammad, seharusnya kepada Sayyidina Ali. Itu ada sampai keyakinan begitu. Lah ini sudah nggak benar. Konflik di Timur Tengah itu kalau saya menganalisa sederhana adalah kepentingan politik. Sejak dulu perbedaan-perbedaan itu dimuarai sama politik, kemudian dibumbui dengan sekte dan isme. Sunni Syiah itu bumbu-bumbu saja. Sebenarnya apa yang ada potensi di daerah itu? Minyak. Perebutan kekuasaan, hegemoni kekuatan antara Iran dan Saudi hari ini begitu. Kita masuk Pak ke sana Pak. Masuk juga kelompok-kelompok yang tidak mengerti agama, mengacak-ngacak kalimat Sunni Ahlus Sunnah. Mana ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ngancurin masjid? Mana ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu ngancurin makam? Mana ada orang membunuh dengan cara membakar? Itu pilot siapa itu? Pilot Yordania. Paham ya? Pilot Yordania kan dibakar hidup-hidup itu. Mana ada tawanan itu terhormat di dalam Islam? Mana ada? Jadi masuk kepada kalimat Sunni karena Sunni itu adalah mayoritas di dunia. Akhirnya apa? Akhirnya mereka masuk ke dalam kelompok ini seakan-akan Syiah berhadapan dengan Sunni. Diangkut ke Indonesia, hati-hati. Tidak menutup kemungkinan kasus Adzikro. Tahu Adzikro? Siapa? Ustadz Arifin Ilham. Kemarin ada peristiwa, beliau itu kan punya masjid, bukan punya masjid, Masjid Muammar Gaddafi kemudian menjadi Masjid Adzikro. Benar nggak? Kemudian masjidnya beliau itu di sebelah sana itu ada perumahan namanya perumahan Adzikro. Ada tulisan menolak Syiah. Saya kira pendekatan saya mungkin berbeda, nggak apa-apa. Saya tidak ingin spanduk-spanduk itu dipasang, itu provokasi. Syiah sejak dulu berbeda dengan saya Mas, kan begitu Mas. Tapi pendekatan ulama, kiai-kiai, para habaib di Indonesia apa yang dilakukan? Sangat santun dan sejuk. Contohnya melawan Syiah tanpa sadar. Di masjid-masjid ditulis Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tanpa sadar sebenarnya kita ingin meneguhkan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu sholat tarawih, benar Pak Ustaz? Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, benar kan? Ingin mengimbangi sebelah yang melaknat-laknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini cara kiai, cara ulama. Apa akhirnya? Karena sejuk, nyaman, dan ini prinsip dagang begitu. Kalau jualannya enak pasti dibeli. Kenapa caci maki? Ya tidak laku sekarang di Indonesia. Jangan caci maki sahabat. Orang tua saya caci maki, saya marah-marah saya. Orang tua saya dicaci maki. Makam ibu saya dibom. Naudzubillah. Siapa yang terima? Inilah saudara-saudara. Kalau saya ditanya lagi dengan Mas siapa tadi? Mas Aris. Mas Ali. Memang ada kelompok katanya Habib Rizik, Syiah yang mu'tadil ada. Kitab Subulus Salam yang kita baca, syarah daripada apa? Bulughul Maram, kitab hadis Bulughul Maram. Itu ya orang Syiah. Banyak juga orang Syiah yang diambil, tetapi Syiah yang tidak sampai kafir-kafirkan itu. Oleh karena itu kalau saya lebih aslam, lebih selamat, mari kita jangan masuk ke ranah ini. Soal perbedaan jelas, Anda saya kuatkan. Kembalilah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya apa? Mengikuti As-Sunnah, mengikuti Jamaah. Dalam masalah fikih jelas mengikuti ulama yang jelas, yakni imam madhab yang 4 itu salah satunya. Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa harus 4 jawabannya? Karena yang lain belum tentu tidak sambung kepada sanadnya kepada Rasulullah. Begitu kalau saya jawab. Dalam masalah tauhid, saya mengikuti Asy'ari dan Maturidi yang diajarkan oleh kiai-kiai kampung itu. Wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat dan sebagainya. Kalau minta materi ke saya nanti. Saya kira demikian. Saya lebih suka bagaimana pertikaian Sunni Syiah di Timur Tengah. Itu realitas kalau saya melihat tetap masalah politik. Politik. Sejak dulu persoalan khilafiyah itu dimulai dari politik. Karena itu kalau di dalam Nahdlatul Ulama melihat dalam konteks ke Indonesia sudah final. Kita tidak masuk ke ranah politik. Kiai, para ulama kepada dunia pendidikan. Lebih baik tidak berbicara masalah itu. Karena apa? Orang yang masuk ke sana banyak kena fitnah.
Terus kekuatan kita, kekuatan kultural. Pengajian pesantren, para ulama-ulama membangun pesantren dan majelis taklim dalam rangka membentengi ini. Dan insya Allah kalau sudah edukasinya baik, Anda lihat Indonesia menjadi aman damai semacam ini karena ajaran para ulama. Saya kira demikian, wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Mari kita tutup dengan zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah. Badallah rijalallah ghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah على الكفي صلاة الله على الشفي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويا أغطى ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بإشارتي ويسوى غدنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول آمين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اجعلنا وأولادنا ya Allah jadikan kami
wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan, wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji